Pelajaran mengenai kesalahan-kesalahan di dalam pernikahan. Saudara-saudara, kita semua yang sudah menikah, jujur kita pernah melakukan kesalahan. Yang pernah melakukan kesalahan angkat tangan. Semua pernah. Yang belum angkat tangan berarti yang belum menikah itu biasanya. Ya kan? Yang sudah menikah pasti kita pernah melakukan kesalahan, saudara-saudara. Karena pernikahan adalah pertemuan dua orang yang tidak sempurna. Nah, meskipun janji nikah sempurna dan firman untuk pernikahan sempurna karena itu idenya Allah. Tapi kita yang menikah akan bertemu dengan persoalan, pergumulan, perbedaan, kesulitan. Dan kadang-kadang di dalam perjalanan pernikahan kita akan ketemu dengan banyak kesalahan. Saya membuat banyak kesalahan. Kalau saya mau hitung-hitung semua kesalahan, hampir semua 13 kesalahan yang ditulis di sini saya melakukannya juga. Nah, mengapa kita harus belajar ini supaya saudara-saudara tidak mengulangi kesalahan lagi? Dan saudara-saudara yang masih jomblo yang mau menikah, ada pelajaran yang bagus untuk menjadi pegangan saudara-saudara. Terakhir kita membahas mengenai kesalahan yang sering dilakukan adalah allowing hurt, anger, and grief to pile up. Kita sudah membahas ini terakhir. Mengizinkan luka, kemarahan, dan kesedihan menumpuk. Saudara-saudara, ketika Anda tidak punya keahlian untuk membuang kemarahan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam salah satu suratnya, buanglah segala geram, kemarahan, dan sebagainya. Saudara, Anda akan menjadi pribadi yang kehilangan sukacita. Karena mengizinkan kemarahan menumpuk dalam hati akan merugikan saudara. Kemarin saya sudah menjelaskan dengan saudara-saudara kita yang mengikuti seminar wirausaha bahwa menumpuk kesalahan, menumpuk kemarahan itu tindakan bunuh diri. Kalau saudara menumpuk kemarahan, ya kan, yang jadi korban adalah dirimu sendiri. Akhirnya apa? Anda akan stres. Bukan hanya stres, badanmu akan kena penyakit. Berapa banyak orang yang kena sakit penyakit dimulai dari stres, depresi, marah, dan akhirnya kena kanker. Nah, saya mau mengatakan ini karena dokter saya sudah memperingatkan ini, Pak, waspadai 4 ini dalam hidup saudara-saudara. Saya mau saudara menghafal. Waspadai. Stres, semua bilang stres. Khawatir, rasa bersalah, kepahitan. Ulangi lagi. Nomor 1 stres, khawatir, rasa bersalah, kepahitan. Jadi 4 hal ini kalau bersarang lebih dari 1 malam, langsung saudara akan menderita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu, jangan kamu khawatir. Makanya firman Allah mengatakan, buanglah segala amarah. Maka firman Allah mengatakan, kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Saudara-saudara, karena hal-hal ini bisa mencuri, menghancurkan, bahkan membuat pernikahan saudara porak-poranda. Berapa banyak orang yang sekarang ini akhirnya berpisah atau bercerai atau menderita oleh karena tidak bisa memanage hati, tidak bisa menjaga hati. Maka tugas saudara dan saya setiap hari adalah jaga hatimu, jangan sampai diizinkan yang namanya kemarahan, yang namanya rasa bersalah atau depresi dan sebagainya. Karena hal-hal ini akan membuat Anda bahkan bisa menderita penyakit kanker. Waspadalah. Amin. Jadi sebaiknya bagaimana kalau Anda sedang marah? Sebaiknya bagaimana kalau Anda sedang ditimpa rasa bersalah? Apa yang harus saudara lakukan pada waktu Anda sedang sakit hati? Segera dibereskan. Amin. Dan saudara-saudara, kalau itu menyangkut kemarahan, sakit hati, kepahitan, tidak ada obat yang lain. Hanya bisa diselesaikan dengan pengampunan. Tidak ada obat anti sakit hati. Tidak ada obat anti kepahitan, saudara-saudara. Obat yang pahit banyak. Tapi obat anti kepahitan tidak ada.
maka kita semua harus punya skill. Amin. Oh Pak, tapi dia terlalu. Saya sudah berusaha, saya sudah merendahkan diri, saya sudah meminta maaf. Dia masih aja mengucapkan kata-kata yang merendahkan. Mau apa? Putus asa? Minggat dari rumah? Saudara-saudara, belajarlah mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7. Berapa? Iya berapa itu kalau dihitung 70 kali 7? 490. Artinya apa? Sebetulnya Tuhan Yesus sedang mengatakan, hei, jadikan pengampunan menjadi gaya hidup. Artinya Anda harus membangun gudang pengampunan. Dalam pernikahan, suamimu udah berjanji, saya tidak akan mengulangi lagi. Besok masih bisa mengulangi lagi. Demikian juga istrimu, bukan hanya suami. Iya kan? Kalau semua suami nanti istri terlalu senang. Wah. Kita semua namanya manusia, kadang-kadang masih terlena, masih teledor, masih kita bisa mengulangi lagi. Jadi kalau Anda sudah diperingatkan kok mengulangi lagi, ingat kita sudah ada gudang maaf. Jadi kalau saudara-saudara istrimu sudah datang minta maaf atau mengatakan, Ma, saya minta maaf. Oh, saya sudah memaafkan dari kemarin. Harusnya begitu. Amin. Amin, Bu Rina. Jadi saya mengucapkan apa tadi? Pak, saya sudah memaafkan dari kemarin. Ya kan? Ya, saudara-saudara, karena namanya manusia pasti ada kekurangannya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangannya. Jadi kita harus belajar untuk membangun maaf. Maka kata Ruth Graham, Ibu Billy Graham itu benar. Pernikahan bahagia terdiri dari dua orang yang sudah bisa saling mengampuni. Atau dua orang pemaaf. Amin. Amin. Sudah mengampuni dia. Sudah mengampuni. Nah, saudara-saudara, saya harus mengatakan ini. Katanya tindakan mengampuni itu tindakan yang berani. Maka seorang yang mengambil inisiatif untuk merendahkan diri dan mengampuni itu adalah sebuah tindakan kepahlawanan. Saudara adalah orang yang luar biasa. Orang yang menyimpan kepahitan, tidak berani mengampuni, tidak mau mengampuni, dia akan dicabik-cabik dengan kemarahan dan pada akhirnya dia akan menghadapi persoalan. Amin. Nomor 11. Oh, itu nomor yang 11 ya. Nomor 10, nomor 11, kesalahan nomor 11. Ini yang sudah menikah harus mendengar ini. Focusing only on the sexual aspect marriage of intimacy. Hanya berfokus pada aspek seksual untuk keintiman. Kalau ngomong menjurusnya ke situ aja. Kalau duduk atau kalau sama-sama yang omongannya hanya menjurus pada masalah seksual. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Ada perbedaan masalah seksual antara wanita dan pria. Bagi wanita, seks itu sehari. Bagi pria, seks itu 1 jam. Mengerti maksudnya? Saudara mengerti tidak maksudnya ini? Maksudnya begini, untuk membangun kehidupan seksual yang baik bagi seorang wanita itu dimulai dari pagi. Ngerti tidak? Jadi omongannya, persiapannya itu dari pagi. Dipersiapkan, kasih dia perhatian, kasih dia pujian, kasih dia sentuhan. Bicaranya adalah bicara yang manis begitu. Nah, itu wanita kalau dari pagi sudah diperlakukan seperti itu, dia sudah menangkap. Ada signal ini. Jadi kemudian dia sudah siap mandi bersih, pakai baju yang bagus, semua pakai parfum dan sebagainya. Dia sudah tahu. Nah, pria yang tidak tahu seperti itu, dia maunya cepet-cepet kan? Maka dibilang kalau, pria yang daya tarik seksualnya datang dari mata, lihat istrinya keluar dari kamar mandi langsung berminat.
Dia tidak mikir bahwa untuk membangun kehidupan seksual yang bagus, seorang istri memerlukan 1 hari. Sedangkan seorang pria perlu hanya 1 jam, kapan saja dia bisa. Tapi istrimu tidak bisa kalau engkau pembicaraannya, apa yang engkau lakukan hanya mau cepat-cepat, nanti istrimu akan merasa dipaksa. Ini kesalahan. Ini yang masih muda-muda, tutup telinga saudara. Ada yang menggambarkan kalau untuk mencapai kepuasan seksual, seorang wanita itu perlu pemanasan, ya kan? Dan pemanasannya lama. Sedangkan untuk pria itu langsung panas, ya kan? Pria itu melihat, disentuh, itu langsung bisa panas. Wanita tidak seperti itu. Kalau saudara tidak memperhatikan hal-hal seperti ini, perbedaan ini, bisa-bisa seksual bisa menjadi sumber masalah dalam pernikahan saudara. Amin. Haleluya. Kesalahan yang berikutnya. Nah, ini nanti ada pelajaran tersendiri bagaimana saudara bisa mencapai titik klimaks dalam hubungan seks saudara dan sebagainya dalam pelajaran pernikahan ini sangat penting. Salah satunya pria-pria dengar baik-baik, jaga kebersihan. Demikian juga wanita. Ya kan? Karena itu mempengaruhi, jangan lupa bau harum bagi dirimu sendiri juga senang. Kalau kau sendiri tidak suka mulutmu sendiri baunya, bagaimana pasanganmu kan gitu. Kalau sudah sendiri tidak suka dengan bau keringatmu sendiri, bagaimana dengan pasanganmu? Jadi tolong perhatikan. Amin. Istri-istri, tampillah yang menarik bagi suami. Jangan hanya waktu kondangan atau pergi ke pesta. Kalau beli baju, beli apa segalanya yang menarik, tampillah di depan suamimu. Amin. Suamimu senang karena dia makhluk yang gampang tergiur karena penglihatannya. Yang ke-12. Kesalahan yang ke-12. Menempatkan rasa bersalah pada pasangan Anda. Placing guilt trip on your spouse. Jangan menjadi orang yang suka mencari kambing hitam. Waduh saudara-saudara, waspadai ini karena kita semua bisa menjadi orang yang, loh saya ini berdosa atau saya makan buah ini karena wanita yang kau taruh di sisiku tuh. Kemudian wanita ini semua gara-gara ular. Kita semua suka mencari kambing hitam, sulit mengakui kesalahan dan kalau bisa ditaruh kesalahannya pada orang lain. Nah, saudara-saudara saya mau mengatakan kepada kita semua, dalam setiap persoalan, dalam setiap pertengkaran dalam pernikahan, dua-duanya selalu terlibat. Dua-duanya selalu menyumbangkan, tidak tahu berapa persen sumbangan persoalan saudara. Setiap persoalan dalam pernikahan tidak boleh hanya dipersalahkan satu saja. Dengar? Kalau saudara setiap kali ada persoalan gara-gara ini karena suami saya nih, semua suami saya. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, saya tidak seperti ini. Saya begini karena dia. Demikian juga sebaliknya. Kalau masing-masing mengklaim dirinya paling benar dan tidak ada yang mau mengakui kesalahan, tidak akan pernah terjadi pemulihan. Karena pemulihan dimulai dari kesadaran bahwa saya salah. Saya mau tanya dengan jujur, kalau saudara ada konflik, siapa dulu yang paling berani mengambil inisiatif? Maaf, saya salah. Suami atau istri? Ya, istri, suami, luar biasa. Siapa yang suaminya lebih dahulu ambil inisiatif biasanya? Wah, Ibu Ani, Adi, Pak, suami juga. Suami. Ibu Paulus biasanya siapa yang ambil inisiatif? Ini keluar dari hati atau keluar dari tangan nih? Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang malu minta maaf, malu mengakui kesalahan karena jaim. Tahu jaim? Jaga image. Seolah-olah kalau saya mengakui kesalahan,
maka jati diri saya hancur lebur. Salah. Berani mengakui kesalahan adalah sebuah tindakan yang bijaksana. Mengakui kesalahan bukanlah kekalahan. Saya mau saudara mengucapkan ini. 1, 2, 3. Mengakui. Ulangi lagi. Kalau Anda salah dan Anda datang mengatakan, "Ma, saya yang salah." Itu tindakan yang terpuji. Mengakui kesalahan tidak seperti merendahkan diri Anda. Tidak, saudara. Justru waktu Anda berani mengakui kesalahan, Anda sedang memposisikan dirimu sebagai manusia normal. Orang yang tidak pernah berani mengakui kesalahan, yang menganggap dirinya paling benar, nanti dia akan menjadi orang yang munafik. Seolah-olah tidak pernah salah, seolah-olah benar. Dalam hatinya dia ada pergumulan yang tidak akan pernah diselesaikan. Lebih baik tulus, lebih baik jujur, berlaku seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Selidikilah akan aku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Amin. Berlakulah seperti apa yang disarankan oleh kitab Yakobus. Apabila kamu saling mengakui kesalahan, maka justru di situ akan ada pemulihan. Oh saudara-saudara, saya menyaksikan ada orang-orang yang mungkin karena titel, mungkin karena jabatan, mungkin oleh karena status. Walaupun dia salah, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dan orang-orang ini selalu menganggap diri benar dan mencari kambing hitam untuk bisa di-blame atau dicela. Ini gara-gara kesalahannya dia. Orang-orang seperti ini suatu saat akan ngunduh woeng penggawe. Saudara kan enggak tahu itu. Bu Lydia tahu apa itu ngunduh woeng penggawe? Menuai perbuatan Anda. Suatu saat saudara akan menuai. Saudara, ketika saudara tidak bisa saling memaafkan dan tidak mau mengakui kesalahan saudara, hidup Anda hanya dibebani dengan tuntutan pengakuan. Sebelum kamu mengakui kesalahan, saya tidak akan berdamai dengan kamu. Pernah ketemu dengan orang seperti itu? Kamu harusnya tahu siapa saya. Jangan seperti Argadana. Saudara tahu siapa dia? Sudah jelas-jelas hidupnya penuh dengan dendam. Orang satu sudah minta maaf tidak mau memaafkan. Saudara, ketika Anda sudah menyimpan kesalahan dan tidak mau memaafkan dan tidak berani mengakui kesalahan, pernikahan Anda akan ada dalam bahaya. Sebentar lagi yang namanya kesombongan akan menghancurkan. Mengapa orang tidak berani minta maaf? Sombong. Mengapa saudara tidak berani minta maaf? Sombong. Mengapa suamimu tidak berani minta maaf? Mengapa istrimu tidak berani minta maaf? Sombong. Dia merasa paling benar, paling rohani, paling hebat, paling suci. Nah kalau orang sudah seperti ini, mau dikonselingi dengan 1000 malaikat enggak bakalan bisa. Biasanya orang-orang begini dikonselingi dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Dicepit uratnya sebentar. Apa begini, baru dia bisa sadar. Jangan sombong. Amin. Jangan suka cari kambing hitam. Ada yang mengatakan orang yang suka mencari kambing hitam adalah orang yang punya victim. Istilahnya dia menempatkan diri sebagai selalu menjadi korban. Jadi dia punya victim minded. Oh saya begini nih gara-gara dia. Pernah ketemu dengan orang ini? Saya begini karena dia. Saya begini karena ulahnya orang itu. Saya jadi begini karena perlakuannya orang itu. Saya begini karena fitnah orang itu. Saudara, saya mau mengatakan selama Anda selalu mencari orang untuk menjadi kambing hitam, Anda tidak akan pernah belajar. Bertobat. Amin. Apa salahnya mengakui kesalahan? Apa salahnya mengakui kesalahan? Kalau memang saudara salah dan saudara mengakui kesalahan, apa salahnya? Tidak ada. Amin. Cuman saudara-saudara, cari waktu yang tepat.
Sebab kalau saudara mungkin tidak mencari waktu yang tepat untuk mengakui kesalahan, bisa-bisa jadi masalah yang besar. Jadi saya pernah menginterview Pak Neko Pelamunia, salah satu orang yang mungkin pernah menjadi sutradara. Jadi dalam wawancara radio itu dia mengakui istrinya itu suka ada di TVRI dulu, di acara masak aneka masakan Nusantara atau apa namanya, ya kan. Nah satu kali dia mau mengaku bahwa dia selingkuh, ya kan. Cuman saudara, istrinya itu pendoa yang luar biasa. Dan satu saat mengatakan, udah kamu ngaku saja, kamu jujur dengan saya. Pak Niko tidak siap atau Pak Niko was-was kalau saya ngaku nanti bagaimana. Karena selingkuhnya bukan hanya sekali. Ya tapi ada satu waktu karena istrinya mungkin karena dia pendoa, maka dia sudah berpikir pasti dia kuat, istrinya pasti kuat. Dan ada satu malam katanya dia mengaku jujur, sedetail-detailnya dia mengakui berapa wanita yang pernah diselingkuhi, langsung pingsan istrinya. Jadi saudara, artinya waktu membuat pengakuan minta hikmat dari Tuhan, ya kan? Oleh karena sekali saudara mengakui dan kalau istrimu, pasanganmu tidak siap, itu bisa menjadi masalah yang baru. Jadi saudara, belajarlah untuk tidak menempatkan rasa bersalah pada pasangan Anda. Catatan, seorang psikolog anak mengatakan kalau mama papa bertengkar, anak-anak walaupun tidak tahu, mereka merasa bersalah. Seolah-olah kehadirannya itu yang membuat orang tua bertengkar. Jadi tolong sampaikan kepada orang tua yang lain, kalau bertengkar, kalau bisa masuk kamar, jangan dilihat oleh anak. Atau jangan di depan anak-anak. Amin. Baik saudara, yang terakhir. Oh sudah selesai rupanya. Bentar, masih ada satu lagi. Saya pernah mengajarkan ini kepada Anda semuanya sebelumnya, tidak berbagi detail keintiman kehidupan Anda dengan pasangan. Saya mau menekankan ini kembali saudara, bahwa makhluk yang namanya wanita itu adalah makhluk yang suka dengan detail, suka dengan sesuatu yang terperinci. Saya sebagai pria, kalau cerita itu to the point. Pria pada umumnya, kamu dari mana? Shopping center atau dari salon atau dari toko atau dari warung. Sudah selesai. Saya yakin di balik pertanyaan itu, seorang wanita masih mengharapkan cerita. Ya kan? Bener gak kira-kira? Di warung ngapain? Kamu dengan siapa? Ketemu siapa? Kadang tanya harga berapa? Apa saja yang kamu minum? Ya. Yang penting sama siapa? Ya. Oh, saya disertai dengan Tuhan Yesus. Nah, saya mengatakan bahwa salah satu kebutuhan yang sangat penting atau kebutuhan seorang wanita yang masuk kategori nomor 2, masih ingat apa? Yang pertama adalah attention, yang kedua kebutuhan utama seorang wanita apa? Percakapan. Maka jangan kaget kalau seorang wanita, orang Jawa bilang dedes, didedes, tahu dedes? Kamu dengan siapa di sana? Jam berapa sampai tadi? Kamu makan apa saja? Enak tidak? Iya kan? Ya kan? Dia pengen tahu, bukan oleh karena mau menyelidiki dan menginterogasi Anda, dia pengen ada teman ngomong. Itu makhluk yang namanya wanita. Jadi saudara, belajarlah dalam kehidupan ini untuk bisa sharing, walaupun kadang-kadang berat ya, terutama kalau saudara sudah capek pulang dari kantor, ya kan? Cerita dong, cerita. Ya kan?
suruh cerita dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang kita tidak memahami oleh karena kita tidak pernah belajar waktu di sekolah. Tetapi ini pelajaran supaya kita tidak mengulangi kesalahan. Ada satu bagian yang saya pikir kita semua perlu menyadari, saudara-saudara, dalam hidup ini. Ketika kesombongan, saya mau mengatakan ini, ketika kesombongan merasuki hati saudara, dan saudara tidak mau jujur mengakui kesalahan, walaupun pasanganmu yang satu sudah meminta maaf, sudah merendahkan hati, pernikahan tidak akan bisa dipulihkan. Kalau salah satu masih belum berani merendahkan hati dan mengakui kesalahan. Jadi saya minta saudara-saudara, ketika sudah ada satu yang minta maaf, maka yang satu harus mau terbuka. Saya mengatakan ini tidak peduli siapapun saudara. Saya kasih awasan aja, kadang-kadang saudara-saudara kita berlindung di balik firman Tuhan. Kita rohanikan semuanya. Waspadai Anda yang selalu merohanikan. Ya kan? Saudara lagi marah-marah, emosi, kemudian saudara mengatakan, wah mungkin ini adalah kuasa kegelapan yang sedang mau menghancurkan pernikahan kita. Karakter Anda dibalut oleh kesalahan seolah-olah ini semua karena setan. Atau saudara menggunakan nenek moyang. Ini mungkin karena saya orang Batak. Nah, kamu kan tahu saya ini orang Batak kalau ngomong begini nih. Iya kan? Kau tidak tahu siapa saya. Saya kalau bicara tidak bisa pelan-pelan seperti kau orang Jawa. Jangan menyalahkan suku. Jangan menyalahkan nenek moyang, jangan menyalahkan setan kalau Anda tahu bahwa itu tabiatmu. Jangan berlindung di balik segala sesuatu, kemudian Anda ingin menghindar dari kesalahan selama Anda tidak berani mengakui bahwa kita ini tidak sempurna. Amin. Nah, saya mohon maaf ini saudara-saudara, apalagi kalau saudara public figure. Anda yang public figure, kadang-kadang Anda ingin tampil hebat di luar kan? Terkesan luar biasa. Anda tidak mengizinkan satu orang pun tahu jerohan saudara. Ngerti maksudnya jerohan? Saudara tidak akan mengizinkan kehidupan privasi saudara dilihat oleh orang karena takut. Tetapi saudara, apa artinya Anda terkenal di luar tapi di rumah tidak dihargai oleh anak dan istri? Apa artinya engkau senyum kepada banyak orang dan disalami, dipuji banyak orang, di rumah dimaki-maki oleh istri dan suamimu? Percuma. Ya kan? Saya belajar sesuatu. Ketika kita mendapatkan pujian, tepuk tangan di luar, tapi di rumah kita tidak mendapatkan penghargaan, apa artinya hidup ini? Amin. Oleh karena itu, mari kita merendahkan hati, kita jujur. Mari kita jujur, kembali kepada Filipi pasal 2 ayat 2, mari kita akan baca. Filipi 2 ayat 2. Ada yang sudah menemukan? Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua mulai. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa dia? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan pujian atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow, kalau ini diterapkan dalam kehidupan pernikahan, masing-masing menganggap pasangannya lebih baik, lebih utama daripada dirinya sendiri, tidak ada yang sombong di sini. Ya kan? Coba kalau suami menganggap istrinya lebih baik, istri menganggap suaminya lebih baik, masing-masing menghargai karena memandang pasangannya lebih baik, tidak ada yang berani sombong di sini. Dan apa yang terjadi? Ketika itu terjadi, sukacita. Sebetulnya ini surat dialamatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tapi Rasul Paulus bisa menangkap, ketika di dalam persekutuan, ketika di dalam kebersamaan ada satu hati,
satu tujuan, satu pikiran, sukacita melimpah. Itu maksudnya. Dan ini benar dalam pernikahan. Ketika di dalam pernikahan saudara ada satu pikiran, satu hati, satu tujuan, sukacita melimpah. Orang-orang yang melihat, orang-orang yang mengalami, orang-orang yang ada di dekat saudara akan mengalami sukacita. Tetapi ketika yang ada adalah mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Dalam terjemahan yang lain kesombongan. Tetapi ini benar saudara, seperti yang saya katakan tadi. Ketika Anda menjadi sombong, yang dicari adalah puji-pujian dan mementingkan diri sendiri, maka sukacita dalam pernikahan itu akan hilang. Hidup nih sekali, dan kebanyakan kita menikah sekali. Jalani dengan rendah hati. Kalau salah ngaku salah. Tidak ada susahnya. Amin. Maka kalau masing-masing memiliki sikap seperti sikapnya Tuhan Yesus, ini baik sekali saudara. Hendaklah, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Waktu saya membayangkan ini saudara, ketika suami dan istri sama-sama memiliki pikiran Kristus, tidak akan kesulitan mengampuni satu dengan yang lain. Tidak akan kesulitan merendahkan diri satu dengan yang lain. Tidak akan kesulitan untuk menolong satu dengan yang lain. Tidak akan ada kesulitan untuk melepaskan maaf satu dengan yang lain. Ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, semua bisa dipulihkan. Jadi kalau ada suami sudah merendahkan diri, kok istrinya tidak mau dan menganggap saya tidak bersalah, dia semua, saya begini gara-gara dia. Dia belum memiliki pikiran dan perasaan Kristus, walaupun dia mengutbahkan tentang Kristus setiap hari. Bertobat. Amin. Hidup ini singkat. Mari kita belajar nih saudara. Belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Sekali lagi saya mengatakan, jangan pernah pikir bahwa mengakui kesalahan adalah sebuah kekalahan. Justru mengakui kesalahan adalah sebuah tindakan bijaksana untuk pemulihan. Di mana tidak ada transparansi, tidak ada pengakuan, tidak ada kerendahan hati, tidak akan pernah terjadi pemulihan. Dengar baik-baik. Amin. Saya ingin kita semua belajar dari orang-orang yang sudah dipulihkan pernikahannya. Seperti Pak Kyle William yang saya ceritakan berkali-kali. Dia begitu rendah hati, dia minta bertemu dengan ex atau mantan istrinya. Dia menyadari dia selingkuh 4 kali. Dan dia bersujud, dia minta maaf, dia mengakui. Dan dia diampuni dan pernikahannya bisa dipulihkan. Sekarang diberkati dengan cara yang luar biasa. Kita semua saudara, ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memulihkan kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya tidak tahu siapa saudara yang nonton, yang mendengar lewat radio. Tapi kalau pernikahanmu ada di ujung tanduk, saudara selama ini mungkin merasa paling benar, paling hebat, paling suci, paling rohani. Padahal saudara tahu saudara menyumbangkan persoalan dalam percekcokan itu. Datanglah kepada pasanganmu. Datanglah kepada istrimu atau suamimu, katakan saya minta maaf. Waktu Anda berani mengakui kesalahan, surga akan campur tangan untuk memulihkan rumah tangga saudara. Amin.